nggak takut dipaido masyarakat, Pak? Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali lagi di podcast Geraha Kreatif. Kali ini kami mengundang Balon dari Desa Pasir Buyut. Dan kami memulai hal yang baru, di mana kami rasa ini sangat perlu dilakukan, mengingat tahun 2021 di Pasir Buyut ada pemilihan kepala desa 2021-2026 ya? Ya, 2021-2026. Nah, sebelum menginjak ada pemilihan di 2021, alangkah lebih baiknya persiapan sekarang bulan Januari gitu ya, bulan 6 ada pemilihan kepala desa. Sudah mulai nih balon-balon ini memunculkan ide, gagasan dan mulai mensosialisasikan kepada masyarakat. Melalui podcast ini kami rasa penting untuk diangkat ide, gagasan dan menggali lebih dalam kenapa beliau-beliau ini mau mengabdikan dirinya ke Desa Pasir Buyut gitu ya. Dan apa pandangan-pandangan yang nanti coba kami lontarkan langsung ke Balon. Kali ini ada Balon dari Desa Pasir Buyut, Bapak Undin. Selamat datang Pak Undin. Selamat datang. Sambil diminum Pak. Santai. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Nun. Sehat tapi sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami pengen menggali lebih dalam apa sih sebetulnya kenapa Bapak mau capek-capek mencalonkan diri jadi kepala desa lah kira-kira gitu ya. Mungkin kalau sekarang disebutnya balon ya Pak ya. Balon. Bakal calon desa Pasir Buyut gitu ya. Bahkan bakal calon kepala desa Pasir Buyut gitu. Betul. Ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan Pak. Mungkin biar spesifik saya coba tanyakan, berikutnya nanti Bapak langsung jawab gitu kira-kira ya. Biar nanti masyarakat Desa Pasir Buyut juga mengetahui bahwa oh idenya begini, oh ternyata solusinya begini, gitulah kira-kira. Yang pertama, udah siap belum ini? Siap. Siap ya. Yang pertama, alasan Anda Pak maju Pilkades ini apa Pak? Alasannya sederhana. Kita mau mengabdikan diri kepada masyarakat. Okay. Juga kita mau mengabdikan diri kepada pemerintah. Okay. Ya, hanya itu ya. Mungkin. Itu ya. Pertama ya. Iya ya, alasannya itu. Itu alasan yang kuat ya. Iya. Gitu. Nggak takut dipaido masyarakat Pak? Sekarang begini. Bahasa dipaido teh ya udah pasti ada. Cuman pertama kita harus paham dan harus bersyukur. Anu maido teh harus bersyukur. Oh gitu ya. Iya. Artinya jadikan sebuah bahan motivasi buat kita. Jadi tetap jadi buat energi positif. Iya. Oh, oke. Ya, kenapa? Sebab akui oleh kita bahwa kita udah dan fitrah manusia biasa. Ya tidak luput dari salah, lengah dan lain sebagainya kan gitu. Okay. Kalau memang tidak ada yang mengkritisi dan lain sebagainya ke kita pun akan terlena. Oh, zona nyaman. Iya kan? Oke. Makanya Okay. apa yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita ya kita bahkan harus mengucapkan terima kasih. Iya. Ya, insya Allah, makanya saya pernah begini konsep saya. Ya. Kalau kita mau mengabdikan diri kepada masyarakat, kita harus menyajikan mental yang lebih kuat. Oh, mental baja. Iya dong. Ya, artinya mental itu bukan berarti kita menggubris atau tak menghiraukan ada kritik. Bukan dinyatakan, ya kan? Bukan diabaikan ya? Bukan. Dihadapi dan diselesaikan. Ya. Oh, oke. Jangankan kita tidak melakukan, bahkan kita melakukan aja. Contoh, oh yang ini sudah kita lakukan. Ini belum tiba saat, belum waktunya kena ke sini. Itu udah muncul, itu udah resiko. Okay. Dan di situ kita tadi bersyukur, alhamdulillah.
kita sampaikan ke warga, berikan pemahaman, ya, berikan pemahaman, biar masyarakat pun memahami ini kan gitu. Oke, lanjut. Mulai memanas ini. Ini sedikit sensitif sih, Pak. Apa kelebihan Bapak sebagai balon di Desa Pasir Buyut? Apa sih yang lebih menarik dari Bapak dibandingkan dengan balon yang lain? Oh, ya. Itu kalau misalnya pada pribadi ya. Ya, betul. Di antara kami mau mengabdikan ke masyarakat itu, yuk sama-sama punya. Tentunya kami sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kekurangan ya. Oke. Satu. Cuman kalau kembali pada diri saya pun tadi mungkin ada bahkan teman-teman yang baru kenal, karena saya memang kalau cerita kata orang-orang mungkin orang lapangan ya, orang yang asing gitu kenal pertama bahkan ngatain bahwa saya orang seberang orang Medan katanya gitu. Mungkin. Tapi saya nggak marah. Oh gitu. Nggak marah dan bahkan teman-teman bilang itu aku orang kasar. Bahasanya tapi insya Allah ya. Itu mungkin walaupun tadi mukanya muka seperti orang Medan. Dan pernah juga waktu ngantar orang yang sakit ke Cipto, ada yang nanya langsung, Bapak dari Flores ya? Oh, itu langsung. Dia bilang, oh apa wajahku ini wajah mirip kayaknya gitu kan. Mirip orang luar Pulau Jawa ini. Tapi alhamdulillah setelah 1, 2, 3 hari berikut semakin dekat semakin hari antara ke teman-teman ada yang ngomong ternyata seperti ini pribadinya. Oh. Bahkan jujur Bang katanya, aku awal kenal kau itu Bang, aku rasanya enggan sekali, takut sekali sama kau Bang, sama kau. Gila kan. Tapi setelah kami dekat, ternyata seperti ini abang orangnya enak. Alhamdulillah. Ya insya Allah, makanya tadi kita melihat punten, saya juga itu mungkin karakter saya. Ya, insya Allah kita artinya kata anak-anak kita masih punya hati. Insya Allah kita punya hati yang lembut, selembut. Ya. Lembut. Kata bahasa orang Sunda mah masih urang teh boga kadeudeuk boga kanya. Jadi lebih lembut, tegas. Ya. Oke. Berikutnya nih Pak. Boleh. Kalau nanti misalkan Bapak ada rezekinya, kemudian terpilih gitu ya sebagai lurah Desa Pasir Buyut, program unggulan apa yang akan Bapak tawarkan untuk warga Desa Pasir Buyut? Di masa sekarang ini jelas kita harus berpikir dan berusaha. Ya. Harus bagaimana majunya desa kita. Betul. Apalagi di masa pandemik ya. Ya. Ada perusahaan, jujur saya sedikit merasa bukan kecewa, merasa ngikut ini gitu. Kenapa sebab? Karena satu perusahaan tutup gulung tikar, ngomong kasarnya kan gitu. Iya, benar. Itu jelas masyarakat Pasir Buyut khususnya sekian ratus orang. Ya. Hilang otomatis, iya kan? Ya. Hilang mata pencarian. Makanya di situ ketika Allah mengerodatkan, ya Allah memberikan nasib saya terpilih lagi, jelas itu salah satu. Jadi kan ajang pemikiran oleh kita. Karena kalau bagaimana masyarakat ini butuh sandang panganan. Ya, papan sandang. Ya kan? Gitu. Ya. Ini harus bagaimana? Tentunya kita tingkatkan sumber daya manusia. Tentunya pelatihan. Pelatihan apa ini? Apakah pertanian? Ya? Apakah peternakan? Ya. Mungkin kami sadar bahwa fasilitas yang namanya baru pasti perlu penataan dan lain sebagainya. Ya. Jelas akan kami sinergik. Ya. Sinergik dengan geraha kreatif dan mohon dengan hormat kepada geraha kreatif, artinya harus mau menerima, kan gitu. Ya. Harus mau menerima kalau bagaimana? Iya. Apa yang kami gaskan? Gitu. Jadi bersinergi gitu ya, Pak. Harus bersinergi, harus. Ya, ngomong kasarnya Pak, tadi fasilitas kami belum
belum ada, belum lengkap, Iya, belum ya kan? ada, iya. Karena tadi tahapan-tahapan pembangunan itu tak seberapa memberikan telapak tangan, tapi ini tuntutan. Oke. Harus bagaimana gitu. Iya. Pelatihan ini khususnya untuk meningkatkan sumber daya warga, ini salah satu tuntutan. Tapi kembali pada fasilitas dan lain sebagainya, ini artinya belum ada, belum lengkap. Harus bagaimana? Ya kita harus bagaimana? Iya. Tinggal dengan gerak kreatif. Berstrategi. Iya dong. Oke. Gitu. Keren. Jadi cuman saya bicara sebelumnya, mohon dengan hormat ke gerak kreatif, jangan merasa terbebani gitu. Ayo kalian ini. Ya kan? Iya benar. Jangan merasa terbebani oleh kami. Iya. Karena tadi kami pun membangun ini, saya udah bicarakan, membangun ini tak semudah membalikan telapak tangan. Iya, betul. Ya, dan kami akui bahwa kreatif ini salah satu aset dan potensi Pasir Buyut. Gagasan dan ancer-ancernya seperti itu. Iya. Oke. Gitu ya. Memperbaiki SDM. Oke. Harus. Kenapa? Tadi. Jadi kita sudah nggak kerja di pabrik, jelas dong. Ya. Kita masih membutuhkan resiko. Harus mana? Harus bagaimana? Apa kita selalu tinggal diam? Tidak. Iya. Jelas kita harus mengambil langkah dan berusaha. Ya. Kan gitu. Ada pengalaman pabrik tutup Pak selama pandemi? Ada. Berapa pabrik Pak? Yang Bapak tahu? Satu. Di Di kawasan itu. pabrik apa? Pabrik kimia? Bukan pabrik kabel. Oh. Otomatis ya. Ya, jadi. Pada nganggur dong orang-orang. Ya tadi 100 hilang pekerjaan itu kurang lebih 100 orang. Ya. Ngenes Di banget PT Kahayan Karyaka. Oke. Kayan ya. Iya. Ngenes ya memang udah balik lagi udah ada yang ngatur lah ya. Oke, saya mau fokus ke pertanyaan aja. Saya mau menanya ke bahasa yang lain. Berikutnya, apakah Bapak sudah pernah ketemu dengan balon yang lain, Pak? Atau mungkin belum buat diskusi gitu ngomongin masalah Desa Pasir Buyut? Pernah. Alhamdulillah pernah saya lakukan. Diawali dengan silaturahmi. Tetap ya. Artinya ngobrol-ngobrol karena walau bagaimana gitu. Pertama, kita sama-sama punya tujuan untuk membangun. Iya. Sedangkan sebelum kita melakukan pembangunan fisik harus pembangunan mental dulu. Oke. Ya. Ya karena akan berkontestasi bareng tuh ya. Berapa sih di sini kan ada 3 ya Pak? Baru Ya, ada 3. katanya sih baru 3. Baru 3 yang memunculkan diri ya Pak. Iya. Oke. Jadi kita lakukan silaturahmi yang ngobrol-ngobrol lah. Ya, gitu. Ngobrol-ngobrol itu alhamdulillah udah saya lakukan. Oke. Ya, mantap. Jadi ngomongin masalah Pasir Buyut ya Pak ya. Iya. Bukan ngomongin masalah inceran yang lain. Oke. Berikutnya Pak, strategi apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan masyarakat Pasir Buyut supaya masyarakat yakin memilih Bapak sebagai kepala desa Pasir Buyut dibandingkan yang lain? Strategi awal kita lakukan memperbanyak silaturahmi. Oke. Ya. Silaturahmi ke masyarakat. Silaturahmi ke para tokoh, silaturahmi ke tokoh pemuda, ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama. Kita lakukan silaturahmi. Ya, itu. Karena kembali akan sebuah pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Oke. Ya. Dan kalau berbicara memang mungkin ada masyarakat Pasir Buyut yang belum kenal. Mungkin saja. Masa sih? Mungkin. Kenapa sebab? Saya pernah menjabat kepala desa pada tahun 2008 ke 2014. Oh. Ya. Banyak sekarang pemilih pemula. Iya, anak-anak milenial. Anak-anak milenial. Kalian anak milenial harus tahu ini Pak Lurah. Gitu ya. Ya kan? Oke. Gitu. Iya. Anak-anak milenial kan belum pasti sekian persen itu belum mengenal. Iya. Ya. Artinya mungkin juga belum mengenal sosoknya. Iya. Belum mengenal visi dan misinya. Seperti apa sih? Waktu Pak Undin jadi kepala desa Pasir Buyut, gitu kan? Iya. Belum ada mana. Oke. Gitu. Makanya prioritas kita memperbanyak silaturahmi. Silaturahmi ke tokoh masyarakat ya gitu ya. Itu karena kembali akan sebuah pepatah juga, jika tak kenal maka tak sayang. Jika tak kenal maka kenal lah. Oke.
Siap, itu strategi ya. Jadi langsung ke rumah-rumah warga ya Pak ya, mulai mensosialisasikan bahwa kita akan mencalonkan diri lagi gitu ya, kira-kira gitu ya. Berikutnya nih Pak, dari semua program unggulan Bapak yang tadi Bapak sebutkan, apa sih program paling favorit yang bisa dikerjakan setelah nanti kalau terpilih gitu ya, selama 100 hari pertama, kalau dibilang itu program kerja 100 hari. Minta tolong dijelaskan secara spesifik. Jadi di saat saya silaturahmi dan sekaligus sosialisasi di hadapan para tokoh juga para pemuda, di depan para pemilih milenial sekarang. Sebenarnya saya itu bukan janji politik ya. Oke. Insya Allah berangkat dari hati. Dan memang saya tidak selalu cenderung bahwa oh ini karena ingin terpilih, tidak. Oke. Jadi udah saya ungkapkan. Ya, tiap saya ngobrol gitu. Saya bukan 100 hari sebenarnya. Saya ngomong ke masyarakat itu insya Allah di bawah 6 bulan. Itu setelah saya dilantik, di bawah 6 bulan saya sudah bisa menghibahkan minimal ya. Minimal 1 unit armada operasional desa. Bapak berani banget. Kenapa sebab? Di bawah 6 bulan loh Pak. Di bawah 6 bulan. Kenapa saya sampai berani itu? Ya, ada pepatah bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oke. Cai urut mani, jalan urut lempang. Oke. Ya, artinya pengalaman di saat saya sebelum jadi kepala desa, saya jadi pamong desa itu 16 tahun ya, minus. Oh ya? Dari tahun 91 awal sampai ke 2007. Pamong desa kayak gimana kalau? Perangkat desa, staf desa ya. Oke. Gitu. Pada saat itu terasa banget tuh asa sama saya. Maaf, saya membawa warga yang sakit harus bagaimana, karena tadi orang yang kaya, yang miskin, siapapun sehat itu butuh. Iya, jelas. Ya kan? Jelas. Saya punya pemikiran pada saat itu bagi orang-orang yang mampu sih tidak terlalu sulit segalanya. Iya. Ya kan? Tapi bagi orang yang di bawah garis merah, ke bawah, ini berbagai hal pemikiran dia. Pertama, memikirkan kesembuhan. Harus bagaimana penyakit yang ada ini pengen sembuh. Iya. Kedua, dia berpikir juga, dari mana saya? Iya. Ya? Iya. Biaya untuk menyembuhkan penyakit ini. Iya. Alhamdulillah saya pada saat itu sampai punten. Saya bawa sampai ada yang harus dirujuk ke rumah sakit daerah, harus dirujuk ke rumah sakit harapan kita. Saya bawa ke rumah sakit harapan kita dengan menggunakan SKTM pada saat itu. Ya. Saya menggunakan SKTM, saya langsung ke dinas sosial minta rekom. Alhamdulillah sampai yang kecipto. Makanya tadi ada yang ngatain, abang dari Flores ya. Tega kau. Sepak terjang, tundak tanduk gitu ya. Artinya terasa sekali. Terasa sekali. Nah, sekarang kenapa ketika Allah mengirodatkan saya akan hibahkan minimal 1 unit dulu tadi. Jadi untuk memudahkan pelayanan ke masyarakat. Jadi saya pengen tuh fasilitasnya. Adapun penggunaan seperti apa tidak lepas akan ada musdes. Oke. Biaya operasionalnya. Iya, karena harus ada supirnya, beli bensinnya siapa, beli masih makan supirnya siapa. Ya. Kan itu harus dipikirkan Pak Lurah. Ya. Cuman saya tadi bahkan tadi malam pun saya berbicara. Artinya yang mewah mungkin tidak. Artinya minimal saya bisa menyediakan, menghibahkan fasilitas minimal layak pakai. Ya. Layak pakai. Kenapa tadi terasa banget? Kalau memang saya ungkapkan, kayaknya punten tidak. Ini juga. Yang selama sekian tahun saya sampai saya menjabat kepala desa. Ya. Nah sekarang kalau pada tahun sekian usia masih agak muda, ya kan? Langsung start. Kalau sekarang harus bagaimana sistemnya? Kondisi
udah beda usia. Iya. Kalau sudah beda usia jelas dong. Kondisi kita pun sudah berbeda. Iya. Nah, tapi pelayanan ini tetap harus prima ke masyarakat. Iya, betul. Gitu. Oh, kita tetap harus sistem seperti ini. Makanya di balik itu saya mohon sama warga, mohon doa, dan kalau memang mempertanyakan dari mana, insya Allah Allah akan memberikan rezeki dan akan memberikan sebab kita. Insya Allah kan gitu. Oke. Tapi tadi setelah dilantik tidak sampai 6 bulan deh, di mana pun sudah gitu. Oke. Minimalnya 1 unit dulu. Ya. Warga Desa Pasir Buyut, silahkan pilih dan pilah gitu ya kira-kira. Ya. Oke. Berikutnya, Pak, tahu nggak sih balon yang lain, Pak, di Pasir Buyut itu ada berapa, sama gimana sih orang-orangnya di kacamata versi Bapak? Jumlahnya tadi, jumlah bakal calon ya 3 orang. 3 orang. Ya, tapi nggak tahu deh apa ada penambahan lagi apa nggak tahu ya. Untuk sampai saat ini aja kan 3 orang. 3 orang ya. Ya. Kalau berbicara akan pribadi dan tujuan sama-sama positif. Ya. Sama-sama positif. Ya, seperti Pak Suharta, sama tujuan yang positif. Pak Hidayat yang pada saat ini beliau lagi menjabat ingin melanjutkan sama. Ya. Sama, cuman tadi mungkin hanya beda karakter dan individunya aja. Pribadinya versi pendekatan. Versi beda pendekatan. Hanya itu aja sedikit perbedaan. Kenapa? Yakin kita sama kita itu pasti ada perbedaan. Ya, baik itu dari kebijakan, pasti ada. Gitu. Ya. Nah, berikutnya bisa digambarkan nggak Pak untuk mendaftar menjadi calon kepala desa itu, sepengetahuan Pak gimana dari pengalaman? Mungkin siapa tahu nanti setelah ada kita munculkan podcast ini ada yang lain mau daftar tapi di kalangan milenial gitu. Jadi itu dipungut biaya nggak kira-kira? Kalau biaya sih, ya maaf. Kalau biaya sudah didanai oleh dana APBD ya. Oh, sudah dibiayai oleh kabupaten. Kalau berbicara biaya pendaftaran mah ini mau bahasa guyon ya. Iya. Bahasa guyon para balon. Gitu. Sebenarnya kalau biaya pendaftaran sih sederhana kayaknya. Artinya tidak terlalu dipikirkan. Oh, gitu. Jangankan tidak ada, dan sekaligus walaupun ada kayaknya tidak terlalu dijadikan ajang pemikiran oleh para bakal calon. Ya. Iya. Gitu. Yang dipikirkan itu karena maaf sudah menjadikan salah satu budaya mungkin ya. Iya. Budaya bahkan bukan hanya di daerah kita, di daerah tetangga sebelah, di kecamatan sebelah pun mungkin sama. Artinya tadi biaya operasional untuk keseharian sih sebenarnya. Iya. Karena kan harus kalau tentang biaya mah gitu. Karena kan berarti harus ngurus dokumen itu lumayan banyak ya Pak ya. SKCK biasanya kan, dan dokumen-dokumen yang lain. Oke. Soalnya siapa tahu nanti ada dari milenial itu, mau anak-anak muda mau coba daftar mungkin. Fikri mungkin. Silakan aja. boleh. Nah, berikutnya Pak, nyambung ke sini, ke pendapat Bapak tentang money politik. Kalau di kita mungkin hari H namanya sebraan atau mungkin serangan fajar, Pak. Pendapat Bapak gimana? Sebenarnya ini kalau bicara tentang zebra tidak dipungkiri sih sebenarnya ya. Karena walau bagaimana kita umat muslim ya, apa yang kita lakukan tidak boleh. Walaupun kita melakukan tidak boleh kita berbicara bahwa itu halal, tidak bisa. Oke. Ya. Karena tadi kembali bahwa kita umat muslim melakukan hal itu sebenarnya gimana ya? Keterangannya sangat jelas sekali. Arosi wal murtasi punten ya. Oh iya. Tapi mau bagaimana? Terutama dalam kesadaran memilih. Ya. Dan di sini kami tidak punya konsep zebra itu, kita membeli biar mana, tidak. Insya Allah sangat tidak konsep kami. Hanya insya Allah niatannya, walaupun kita melakukan itu, kami tidak memaksakan dia untuk melakukan. Yang penting dia bisa menyampaikan aspirasinya, melaksanakan hak suaranya untuk memilih. Ya, cuman di sini kadang tadi bukan kesadaran, sebenarnya mereka pun sama-sama sudah menyadari, cuman kadang ada kendala. Di saat mau melaksanakan pemilihan. Pak, Contohnya kendalanya gini, apa biasanya? contohnya gini.
Contoh dia punya anak kecil. Kata sang suami, mah, ayo siap-siap kita memilih. Ayo kita pilih colokan. Iya kan? Ayo, kita siap. Kata sang istri punten ini mah. Ada orang gimana katanya? Itu anak teh bising ciri kayak balon. Jelas dong. Oke. Jelas dong. Dia tidak bisa menyampaikan. Kenapa? Karena itu tadi. Bukan kita mengukur bahwa kita warga kita tidak punya duit, mah bukan. Ya, yang namanya ini masyarakat bukan satu orang. Masyarakat yang memilih itu sekian ribu. Berapa ribu sih kalau pasir buit itu? Saat ini kalau melihat di DPT sih 4.800 sekian ya. 4.800 sekian. Nama-nama ini sekitar 5 ribuan lah ya. Ya, kurang lebih lah karena tadi banyak pemilih milenial yang masuk. Paling segitu. Makanya kami berpikir sederhana. Kita dan juga insya Allah kita tidak ada niat apa yang kita lakukan selalu indikasinya ke publik kita, insya Allah tidak. Karena walau bagaimana tadi punten kita umat muslim ya. Insya Allah niatan hati karena itu segalanya kita serahkan pada yang kuasa. Ya. Tadi tujuannya masyarakat ini biar bisa melaksanakan hak suaranya, bisa menyampaikan aspirasinya, tapi buat dia tidak ada demokrasi dengan sehat. Gitu. Jadi makanya kita saling aja lah. Berarti boleh mengatakan Geraha Kreatif pun jangan memilih pasangan, jangan memilih calon yang mengiming-imingi uang. Gitu ya. Gitu ya. Jadi masyarakat Pasir Buyut silahkan buka wawasan, buka pikiran, jangan memilih calon yang mengiming-imingi uang. Karena itu hal yang sensitif, Pak Lurah. Iya. Gini, kalau katakanlah gitu ya, habis pemilihan, habis sekian rupiah, karena tidak akan memikirkan ini masyarakat saya gimana, ini akan masyarakat saya gimana, akan memikirkan gimana caranya uang itu kembali lah, kan gitu ya, poinnya. Betul. Jadi makanya silahkan mulai menyiapkan apa namanya ya. Mungkin kalau dukungan pasti ya, dukungan dalam bentuk jangan sampai diiming-imingi bentuknya uang gitu. Oke. Nyambung. Nah, pertanyaan yang terakhir. Sebagaimana kita tahu, Pak, Bapak ini kan sebagai Purna Bakti Kepala Desa tahun 2000 berapa sih? 2008 sampai 2014 ya. Oke. Nah, selama Bapak menjabat, apa sih yang sudah diberikan kepada masyarakat Pasir Buyut? Mungkin bukti konkret waktu itu apa, Pak? Peninggalan bahasa. Ya, benar. Legacy atau peninggalan. Benar. Apa yang sudah pernah ditinggalkan gitu kira-kira? Punten pisan ya. Alhamdulillah ada peninggalan. Ada yang real satu aja dulu. Adapun yang lainnya memang masih ada. Ya. Kantor salah satunya. Kantor desa. Kantor desa Pasir Buyut. Iya. Jadi zamannya alhamdulillah dari 2008 sampai saat ini baik masyarakat desa Pasir Buyut maupun luar dari luar dari Pasir Buyut sekarang jelas menanyakan mana kantor. Kita mau kantor desa Pasir Buyut mana? Oh, itu di sana. Alhamdulillah itulah peninggalannya. Makanya saya minta juga kepada Geraha Kreatif artinya gitu. Mohon juga gitu untuk ikut peduli kantor ikut merawat, artinya jangan hanya kantor Geraha aja ini. Kalau kantor Geraha udah cukup mewah ya. Jadi saya secara pribadi bukan artinya syukur terpilih ya walaupun tidak karena walaupun bagaimana itu milik bersama. Udah mau rubuh itu kantornya, Pak. Ya. Ya. Harapan saya sih tadi ya syukur-syukur saya terpilih ya menjabat kepala desa kembali, dan walaupun tadi karena di situ ada rahasia Allah, kita hanya berusaha ya gitu, dan walaupun umpama Allah tidak memberikan nasib, yuk kita sama-sama peduli. Harapan saya itu artinya Geraha pun kembalilah ke artinya supaya kantor Pasir Buyut apalagi dikunjungi orang luar biar tidak malu gitu ya. Jelas lah. Itu kantornya udah mau rubuh. Teman-teman kalau misalkan mau lihat nanti ada di vlog kita ya. Di vlog kita juga sempat review tuh kantor desa Pasir Buyut. Itu jadi salah satu masukan, mungkin salah satu bukti bahwa itu mungkin semoga saja dilihat oleh orang-orang yang di sana gitu ya. Pejabat-pejabat yang di atasnya desa bahwa desa ini butuh disentuh kayak gitu. Berikutnya saya katakan Pak, berarti sebelumnya itu nggak punya kantor. Jadi dulu gini sistemnya. Gimana ceritanya? Jadi gini.
Kalau dulu Bisa dikatakan itu legacy ya. ya, jadi kalau dulu gini. Oh, ada rumah ini yang dipakai dulu selamanya gitu. Jadi kalau udah nggak ini, artinya miliknya belum milik desa kalau dulu. Oke. Untuk pelayanan masyarakat mah ada, cuman status kepemilikannya belum Masih murni punya milik. orang. Ya, artinya kita masih kantor, statusnya belum milik desa. Oh. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, ya, Itu sudah punya desa. alhamdulillah. Keren. Itu yang bisa dilihat sampai hari ini. Alhamdulillah masih ada, Bu. Oke, saya pikir tidak terlalu panjang karena biar penonton yang menonton juga biar lebih fokus terhadap apa sih yang akan apa sih latar belakang Pak Undin ini mencalonkan lagi sebagai calon kepala desa Pasir Buyut. Itu teman-teman, mungkin tadi saya kasih waktu Pak untuk silahkan sampaikan kepada warga Desa Pasir Buyut. Sip. Untuk kenapa harus memilih saya. Mungkin lebih ke mensosialisasikan atau menjual diri kepada masyarakat kenapa harus memilih Pak Undin. Nah, enggak, silakan Pak. Ini kameranya. Ya, saya berharap semoga aja artinya masyarakat bisa mendukung dan memilih. Ya. Udah jelas. Tadi sekian persen udah tahu persis siapa sih Undin, seperti apa sih gayanya Undin, seperti apa. Ya, mungkin hanya itu. Terutama saya ucapkan terima kasih banyak terutama atas kesediaan Geraha Kreatif. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Geraha Kreatif beserta jajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga untuk khususnya masyarakat Pasir Buyut ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu sedikit obrolan kami dengan balon desa Pasir, salah satu balon desa Pasir Buyut. Silahkan diambil positifnya, dipelajari ya. Kami sedang belajar untuk membuka informasi atau keterbukaan informasi gitu ya. Yang selama ini dianggap tabu, kami coba mungkin di Jawilan ini hanya baru desa Pasir Buyut. Semoga menjadi contoh di desa-desa yang lain. Amin. Keterbukaan informasi dan mari kita jaga sama-sama di desa Pasir Buyut tidak ada lagi politik uang gitu ya. Jangan sampai siapapun balonnya atau siapapun calonnya nanti mengiming-imingi uang ya. Itu karena kalau sudah ngejabat nanti bukan mikirin rakyat tapi mikirin gimana caranya uang saya kembali. Nah, kira-kira itu. Teman-teman, stay safe and stay tune di channel Geraha Kreatif. Tetap tonton terus sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe.